150 ya, masih kurang gitu. Kita tunggu sampai 5 menit lagi kali ya. Nah, hari ini sudah disampaikan ya, jadi kita belajar bersama dulu tentang trombo ya, pemeriksaan hemostasis ya. Di trombo ini pemeriksaan hemostasis dan pemeriksaan hemostasis dan pemeriksaan laboratorium ya. Tromboisisnya kan sudah ya. Ada sudah kuliah apa saja untuk sistem hematologi? Ayo Abid, mana nih yang lain? Kalau saya di sini hujan nih, jadi izin nggak on cam? Soalnya biasanya suaranya jadi nggak ke detect. Oke. Kuliahnya apa aja? Ada yang sudah anemi udah? Halo? Izin dok. Ya. Sudah kuliah pendahuluan. Setelah itu Betul. biokimia darah. Setelah itu ada hematopoiesis. Setelah itu ada kuliah hemoglobin juga dok. Oke. Itu yang Kuliah sudah ya? fisiologi darah juga dok. Iya dok. Ya. Oke, artinya yang dasar sudah ya, karena kalau saya itu di tengah-tengah ya, jadi sudah dalam wujudnya, artinya memang sebenarnya kan hari ini kalau sesuai jadwal yang diberikan akademik, saya diminta keganasan darah, padahal keganasan darah berarti kan lebih apa ya, lebih kompleks gitu. Nah, kita belajar dulu tentang hemostasis dan pemeriksaan laboratoriumnya. Tapi belum kelainan ya, kelainannya nanti ya. Suara saya kedengeran nggak? Halo? Dengar dok. Ya, suara saya jelas ya. Saya di sini hujan nih. Oke, nanti kalau misalnya tidak jelas, baik PPT maupun suaranya ya, silakan adik-adik langsung ini interupsi dulu ya. Yuk, ini sudah 136. Saya langsung ini dulu ya, coba saya screen, nanti kemudian kita mulai apa doa dulu. Silakan adik-adik doa dulu deh. Ya, nanti yang nyusul enggak. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dok. Saya kembalikan kepada dokter. Oke, terima kasih Irfan. Irfan kemarin yang ngaji waktu kita ini ya, ada acara apa pelatihan itu ya, yang pengenalan perawatan manekin ya. Iya betul dok. Ya, oke, iya. Terima kasih ya Irfan ya. Jazakallah. Alhamdulillah untuk kita semua ya. Bismillah ya. Apapun disyukuri hari ini ya. Kemudian hari-hari adik di UMJ paling tidak ya. Kita sudah bertemu atau dikumpulkan Allah ya dengan jiwa-jiwa yang insya Allah semoga sama-sama di surga menjadi hujah nanti pada saat misalnya ya kita nggak tahu ya dosa-dosa kita banyak bahwa kita berteman dengan orang-orang yang solih ya, contohnya Irfan, nggak mungkin orang nggak solih tapi mau belajar tentang tilawah Al-Quran dengan benar ya, karena sebagian kita pastinya ya termasuk saya ya, tahsinnya nih belajarnya masih minim banget ya. Oke, 147 keseluruhan kita bisa mulai ya adik-adik ya. Bisa? Kita sepakati, kalau bisa-bisa, kalau enggak kita nunggu teman. 151 ditambah saya sama akademik berarti 152. Gak apa-apa ya, kita mulai saja ya. Baik dok. Iya baik dok, boleh. Oke. Udah jelas? Jelas ya? Oke, ya. Jadi kita hari ini belajar tentang hemostasis dan trombosis ya. Nih ya, jadi supaya kita melek nih ya, kita melihat untuk apa sih kita belajar hemostasis ya. Artinya bahwa itu adalah proses koagulasi spontan yang ada di dalam tubuh, tetapi untuk jarak dekat tujuannya adalah supaya adik-adik bisa mengerjakan soal ujian dengan benar. Betul begitu? Ini adalah contohnya ya, contoh soal ya. Jadi kasus yang adik-adik lihat ya, misalnya ini ya, seorang anak laki-laki 13 tahun datang ke poliklinik rumah sakit, keluhan mimisan 3 jam yang lalu. Keluhan sering terjadi ya sejak setahun yang lalu. Kemudian didapatkan riwayat yang sama pada adik ibu kandung ya. Kemudian pemeriksaan fisik didapatkan epistaksis. Epistaksis apa? Kalau bahasa pemeriksaan fisik kan harus epistaksis ya. Kalau pasien datang dengan mimisan ya. Jadi ini adalah epistaksis ya, dan purpura berarti ada kemerahan ya yang diameternya lebih dari 1 mili ya. Lebih dari 0,5 ya senti ya. Kemudian pada kedua lengan bawah. Pemeriksaan laboratorium didapatkan bleeding time ya atau BT dan APTT yang memanjang. Nah, nih contohnya mekanisme hemostasis yang terjadi pada kasus tersebut apa? Ya, kemudian apa pemeriksaan lanjutan yang saudara sarankan? Kemudian apa diagnosis yang mungkin ya pada kasus tersebut? Nah, sebelum kita masuk ya di sini adik-adik bisa lihat bahwa keluhan pada saat hemostasis biasanya didahului dengan perdarahan ya, mekanisme dengan wujud perdarahan, bisa itu memang darah yang mengucur atau bisa dengan ini purpura ptehi itu apa berarti? Jadi perdarahan yang tidak langsung ya. Jadi beda dengan kalau adik-adik bicara tentang anemi ya. Anemi ya hampir semuanya keluhannya adalah antara pusing, kemudian lemas, kemudian pucat ya, kemudian apa? Letih ya, seperti itu. Sakit kepala ya. Kalau perdarahan biasanya wujudnya atau pasien datang dengan keluhan adanya perdarahan, baik perdarahannya secara langsung atau tidak langsung. Walaupun bisa jadi nanti ya pasien datang dengan lemes saja, tahu-tahu ada perdarahan, tapi perdarahannya misalnya yang anemi hemolitik ya, perdarahan intravaskuler, extravaskuler. Kemudian juga perdarahan
ya, itu juga bisa kelainan hemostasis ya. Tapi kita mulai dari yang ini. Adik-adik sudah ada yang pernah kenal dengan namanya BT, bleeding time, atau di sini ada APTT. Jadi kita diskusi aja ya supaya lebih lebih ingat gitu ya. Oke, ada yang sudah pernah dengar tentang BT, APTT? Sudah PBL belum tutorial? Belum ya? Belum, Dok. Ya. Ada yang sudah pernah dengar apa itu BT, apa itu APTT? Ya, sudah belum? Halo, sudah ada yang dengar? Belum dengar apa sudah? Oh, saya sudah, Dok. Oh ya, oke. Coba apa yang diketahui tentang apa yang sudah tahu, bleeding time atau APTT? Ya, Dok, izin saya Febrian, Dok, dari angkatan 2017. Oke, silakan. Kalau bleeding time yang saya tahu itu adalah sebuah waktu pendarahan, Dok. Jadi pendarahannya itu berapa lama? Ini berkaitan dengan mekanisme penutupan di lukanya itu, Dok. Oke, ya. Jadi adalah waktu pendarahan ya. Terus apa lagi? Kemudian kalau APTT? APTT itu dia untuk memeriksa kelainan dari faktor-faktor pembekuan darah jalur intrinsik, Dok. Dan jalur yang intrinsik saja. Kalau nggak salah sama jalur yang bersamaan juga ya, Dok. Tapi saya juga Rizky udah punya latar ini, latar pendidikan kesehatan atau kedokteran? Karena saya udah pernah ikut HEMA, Dok, sebelumnya. Oh iya. Oh pantesan ya, kayaknya kok pernah ini gitu, pernah interaksi ya. Iya, Oke ya, jadi iya betul ya. Tapi untuk secara keseluruhan ya, apa yang sudah disampaikan oleh Rizky secara garis besar oke ya. Tapi kita perlu melihat lagi ya. Jadi detailnya bagaimana fisiologisnya proses tersebut terjadi. Kemudian kalau kemudian diadakan pemeriksaan, apa sebenarnya yang diperiksa, gitu ya. Kalau bleeding time berarti apa, Kiki, yang diperiksa? Tunggu, Dok. Itu saya belum nyatet, Dok. Oke, apa? Intinya ini adalah faktor pemicu kenapa adik-adik mesti belajar hemostasis ya. Jangka panjang pasti kita sebagai dokter pengen profesional ya, mengetahui pada saat pasien datang kita adalah orang yang dituju, yang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatan pasien tersebut ya. Jangka pendeknya adalah adik-adik mampu untuk menyelesaikan soal-soal ujian dengan benar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ya definisi tentang hemostasis ya. Bedakan dengan homeostasis ya. Kita di semester awal belajar tentang homeostasis, keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit. Maka di sini adalah hemostasis ya, yaitu tentang bagaimana ya tubuh mempunyai suatu mekanisme normal untuk menghentikan perdarahan secara spontan. Jadi ini tubuh tanpa disuruh, jadi sudah melakukan proses penghentian darah tersebut. Secara rutin ya, hari-hari kita itu terjadi suatu proses disrupsi atau trauma atau jejas yang ada di endotel pembuluh darah. Jadi tidak hanya sekedar pada saat kita memang kecelakaan, jatuh atau lainnya, tapi hari-hari kita juga secara mikroskopis, maka itu juga ada terjadi satu proses jejas di endotel ya. Dan tubuh kemudian melakukan mekanisme kompensasi ya atau perbaikan ya dengan mengaktifkan hemostasis ini ya. Hemostasis ya dilakukan oleh sistem vaskuler ya. Tadi pemeriksaannya adalah BT, nanti ya di belakang kita lihat. Kemudian trombosit ya. Trombosit itu adalah sel keping darah. Kita sebut keping darah ya karena trombosit berbeda dengan leukosit maupun eritrosit. Eritrosit maupun leukosit adalah sel sebenarnya. Dia punya inti, kemudian punya organel-organel dan punya
sitoplasma serta membran. Sedangkan trombosit bukanlah sebuah sel ya, walaupun disebut trombosit ya atau platelet ya, tetapi sebenarnya dia hanyalah bagian dari sitoplasmik ya, sel megakariosit pecah-pecah ya, kemudian menjadi trombosit. Jadi trombosit tidak punya inti sel memang ya, tapi dia hanya bagian. Makanya bahasa Indonesianya biasanya disebut dengan keping darah. Ya, jadi bukan sel gitu ya. Oke ya, selanjutnya ya peran lain yang memegang adalah selain sistem vaskular atau pembuluh darah, kemudian trombosit atau sel sel keping darahnya ya, kemudian juga oleh pembekuan darah. Ini sampai terjadi proses koagulasi ya. Adik-adik nanti ya, koagulasi itu juga kemudian akan diimbangi dengan proses antinya, karena kalau tidak maka yang terjadi adalah kelainan-kelainan jadi pembekuan darah yang berlebih yang disebut trombosis ya. Jadi kalau ada mekanisme fisiologis terjadi penghentian darah secara spontan, maka ada nanti mekanisme fibrinolisis yang merupakan kebalikan dari ini ya, proses koagulasi. Nih ya. Selanjutnya adalah regulasi hemostasis ya. Jadi mekanisme hemostasis itu melibatkan interaksi kompleks antara endotel pembuluh darah ya, kemudian sel darah ya. Sel darah ini tidak hanya trombosit nanti ya, tapi terutama memang trombosit. Jadi trombosit di sini sangat dilihat dari jumlah dan fungsionalnya ya. Jadi nanti kita kalau ngomong jumlah pada saat pemeriksaan, sedangkan yang kita bicarakan pada saat hemostasis lebih ke fungsionalnya ya. Tapi kelainannya tentu terkait dengan jumlah dan fungsinya. Kemudian selain endotel vaskuler, sel darah, maka yang lainnya adalah protein plasma. Ya, di dalam plasma kita mengenal banyak protein, baik protein yang sifatnya untuk nutrisi ya, albumin, protein ya, kemudian untuk antibodi, globulin ya, LED, CRP, banyak banget ya. Tapi di sini juga ada faktor-faktor koagulasi. Nah, faktor koagulasi lah yang berperan di regulasi hemostasis ini. Pembekuan darah ya diawali secara garis besar oleh sumbat vaskuler ya, jadi terjadi antara sel endotel dan trombosit. Kemudian dilanjutkan oleh fase koagulasi ya, ini diperankan oleh trombin dan fibrin, dan terakhir adalah pembentukan ikatan peptida ya. Jadi di sini nanti ada fibrin yang awalnya dia soluble kemudian menjadi fibrin yang non soluble ya. Ya, polimer insoluble. Oke. Ini adalah gambarannya. Jadi adik-adik kalau mau mengembangkan imajinasi ya, daya nalarnya ya, bayangkan aja seperti ini ya. Ini yang hanya gambar yang anim ya kali ya namanya ya, bukan sebenarnya ya. Jadi kalau ada struktur endotel ya, di sini tentu yang saya bilang tadi tidak hanya jejas yang makros, jejas mikros pun terjadi. Ya, kemudian yang dilakukan vaskuler adalah mekanisme spasme. Nanti kita lihat ya masing-masingnya ya. Nah, spasme atau vasokonstriksi ini diperankan oleh apa? Kita lihat. Kemudian jadi ini adalah vaskuler, kemudian ini adalah peran platelet dan fibrinogen di sini ya. Kemudian terakhir terjadilah suatu mekanisme formasi yang insoluble ya. Nah, inilah gambar terus elektron nih ya. Dalam mikroskop kita bisa lihat ini ya. Jadi adalah benang-benang fibrin dan diantaranya adalah trombosit ya. Jadi kalau sudah rapi maka itu yang bisa menutup dari permukaan.
bahwa mekanisme itu terjadi terus-menerus secara spontan ya, tetapi seperti saya sampaikan di awal bahwa pembekuan tidak boleh terjadi terus-menerus ya, harus ada mekanisme yang mengimbangi ya. Walaupun ini bukan bagian dari yang kita pelajari secara detail nanti ya, tapi adik-adik harus tahu bahwa mekanisme secara umum, secara garis besar yang saya sampaikan tadi di awal, itu dibarengi dengan mekanisme yang menjaga darah dari proses pembekuan. Ya, ini adalah yang memerankan ya. Jadi adik-adik mungkin pernah dengar nitrit oksid ya. Nah ya, ini endotel yang mensekresi, kemudian gunanya adalah untuk inaktivasi platelet. Jadi platelet atau trombosit tidak boleh terus-menerus aktif dan menghasilkan ADP ya. Karena itu nanti terjadi ini terus ya, benang-benang terjadi benang fibrin lagi gitu ya, jadi ini nggak boleh. Kemudian ada heparan sulfat ya, nanti adik-adik banyak juga bicara tentang ini pada saat di uro ya. Ini adanya di permukaan endotel, aktivasi antitrombin 3 AT3 dan menginaktivasi faktor 2, 9 dan 10 ya. Jadi heparan sulfat juga sama ya, imbang untuk nitrit oksid. Jadi jaringan yang kekurangan nitrit oksid atau rusak ya, itu juga nanti proses pembekuan darah akan terjadi terus-menerus dan menghasilkan satu trombosis ya. Trombosis intravaskular kan bahaya ya, adik-adik nanti di kardiovaskular juga akan berhadapan dengan ini ya. Jadi ini lebih sering muncul pada saat kita membahas di kardiovaskular ya. Kemudian yang ketiga adalah trombomodulin. Ada di permukaan endotel, berikatan dengan trombin 3, kemudian aktivasi protein C, dan inaktivasi faktor 5 dan 8 ya. Oke, jadi nanti adik-adik akan tahu bahwa protein C dan amin vasoaktif itu dia akan mengaktifkan dari jalur ekstrinsik dari plasminogen aktivator. Kita omong di belakang nanti ya. Oke. Kita kembali ya. Jadi itu tadi adalah remnya. Jadi kalau kita bicara tentang hemostasis, bicara tentang koagulasi, maka ini adalah remnya atau counternya ya. Jadi kita ngomong tentang pembekuan, kemudian kita tahu bahwa tubuh juga fisiologis punya hal atau mekanisme yang menjaga dari proses pembekuan yang terus-menerus. Jadi selalu ada balance di dalam tubuh kita ya. Oke ya, kita kembali ke pokok soal yang pertama, yaitu tentang hemostasis. Bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi ya. Yang pertama tadi sesuai dengan gambar ya. Jadi imajinasi adik jangan dilupakannya tadi ya, gambar-gambar itu ya. Kemudian inilah yang pertama. Jadi terjadi suatu spasma vaskuler. Apa yang terjadi pada saat spasma vaskuler tersebut? Ya, ada peran endotelin, ada myogenik dan nociceptor activation ya. Nah, ini detail memang tidak bisa diperiksa di di laboratorium ya, tapi yang adik-adik lihat nanti adalah pemeriksaan vaskuler, baik dia numbelit ya yang makros ya maupun bleeding time seperti yang tadi awal coba saya tampilkan di soalnya ya. Jadi pada saat spasma vaskuler ya ada 3 pemerannya, yaitu endotelin yang disekresi oleh endotel yang rusak, dia akan berikatan dengan reseptor di smooth muscle ya, kemudian terjadi satu kontraksi ya, disebut vasokonstriksi ya karena kontraksi dari vaskuler. Kalau terjadi vasokonstriksi, berarti adik-adik tahu ada pengurangan dari aliran darah ya. Awalnya sifatnya reflektoris ya, dan vasomotor yang mempertahankan ya, itu sudah ada serotonin, epinefrin dan hidroksiapatamin. Kemudian yang kedua, yang paling jelas nih adalah myogenik ya. Jadi selama ini kalau kita tidak bicara tentang keseluruhan ya secara detail, maka saat membayangkan suatu spasma vaskuler, maka yang berperan adalah myogenik ya. Karena begitu ada jejas ya, terjadi suatu kontraksi dari otot polos. Ini adik-adik sudah pelajari juga di muskuloskeletal ya.
kemudian yang ketiga adalah nociceptor activation ya. Lebih detailnya adik-adik akan pelajari di nyeri ya, tetapi selain itu di awal juga sudah ada mekanisme yang melibatkan faktor-faktor inflamasi, di mana di situ adalah ada sitokin yang dikeluarkan pada saat nyeri, dan itu salah satunya ya menginisiasi terjadinya kontraksi otot. Jadi 3 hal ini adalah hal-hal yang berperan pada saat terjadi suatu spasme vaskuler. Nah, selanjutnya adalah pembentukan sumbat trombosit ya. Jadi kalau kita bicara tentang trombosit ya, adik-adik nanti pemeriksaannya ada 2, ada jumlahnya, ada juga di fungsionalnya. Jadi kalau jumlah tidak terpenuhi, maka proses ini pun tidak terjadi atau minimal ya, atau ada kelainan. Kalau jumlahnya ada tetapi terjadi suatu kelainan fungsional ya, maka itu pun tidak terjadi ya atau minimal. Ya. Pembentukan sumbat trombosit ya diperankan ya garis besarnya atau utamanya oleh faktor von Willebrand ya. Faktor ini disekresi oleh endotel ya. Kemudian faktor ini ya, faktornya ya yang berikatan, faktornya akan berikatan dengan trombosit yaitu pada reseptor yaitu glikoprotein 1B. Ya. Kalau sudah ada ikatan ini antara endotel dengan trombosit ya kan? Nah, ikatannya diperankan oleh von Willebrand ya, maka kemudian trombosit atau platelet akan mensekresi ADP, tromboksin A2 dan serotonin ya. Di sini diingat-ingat ya. Nah, sebelum kita mekanisme kaskadenya kita lihat dulu ini ya. Jadi yang berperan pertama pada saat ada satu perlukaan di endotel, maka inilah yang disekresi dulu. Kalau ini disekresi, dia akan berikatan dengan platelet melalui ini ya, yang GP1B, kemudian platelet ini akan mensekresi ADP, tromboksin A2 dan serotonin. Nah, di sini adalah perannya. ADP dan tromboksin A2 itu akan menarik trombosit ya. Namanya agregasi trombosit. Agregasi trombosit itu ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian ADP sendiri dia juga akan membuka reseptor ya, glikoprotein 2B dan 2B3A. Ini namanya ya satu ya, yaitu reseptor untuk fibrinogen. Artinya fibrinogennya akan terikat ya. Nanti kita lihat gambarnya supaya daya imajinasi adik ini ya jelas ya. Kemudian tromboksin A2 dan serotonin akan berikatan dengan reseptor di ininya ya, otot polosnya, terjadi satu konstriksi. Ini adalah gambarannya ya. Nah ini ya, jadi terjadi satu perlukaan ya. Ini kursor saya kelihatan nggak sih? Halo. Terlihat dok. Terlihat, oh iya, oke, jelas ya. Jadi ini ya, ini adalah endotel dari vaskuler, kemudian terjadi perlukaan ya, kemudian faktor ini von Willebrand ya, jadi ini disekresikan, kemudian trombosit akan menempel atau terikat ya. Ini adalah gambar molekulernya ya. Jadi ini lukanya, ini faktor von Willebrand ya, kemudian ini akan mengikat ya GP1B yang ada di trombosit. Jadi GP1B yang ada di trombosit berikatan dengan endotel melalui von Willebrand ya. Ini gambarnya ya. Kemudian dengan ada perlekatan ini, maka trombosit kemudian akan menghasilkan ADP. Nah, ya kan? ADP ini ya, kemudian dia akan memanggil atau mendatangkan dari trombosit berikutnya. Nah, ini yang disebut agregasi primer. Nah, kemudian ya perlekatan ini trombosit yang primer tadi dia akan menghasilkan ADP lagi ya. ADP tromboksin. Nah, ini kemudian menarik trombosit lain yang datang. Itulah yang disebut dengan agregasi sekunder. Jadi awalnya memang sedikit dulu tromboksit yang berikatan ya dengan von Willebrand melalui GP1B. Setelah terjadi ikatan, dilepaskanlah atau disekresilah ADP.
ADP ini kemudian akan memanggil trombosit yang lain untuk data yang banyak ya dengan trombosit melalui ikatan fibrinogen. Nah, fibrinogen ya dengan trombosit itu berikatan, memungkinkan terjadi suatu ikatan karena adanya ini ya. Apa tadi? GP 2B 3A ya. Sampai sini paham? Cukup bisa dimengerti tidak? Halo? Adik-adik kalau sambil ngemil boleh ya, tapi tetap interaktif ya kalau ditanya. Sudah bisa dimengerti belum? Halo? Sudah, Dok. Oh, sudah. Oke. Ya. Sudah satu ya, yang lainnya lama banget ya. Kalau memang belum ya saya ulangi gitu ya. Tapi insya Allah ini gambarnya jelas ya. Oke ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada saat pembentukan sumber trombosit itu ya? Ada konsen di sini dulu ya. Ini adalah trombosit, ini adalah endotel. Nah, ya kan? Kalau trombosit, maka yang terjadi adalah aktivasi terbentuknya sumbat trombosit. Jadi fosfolipid yang ada di trombosit oleh enzim fosfolipase A2, maka kemudian akan diubah menjadi asam aldehydanat. Ya. Asam aldehydanat oleh siklooksidase diubahlah menjadi prostaglandin dan selanjutnya peroksidase menjadi prostaglandin H2. Nah, setelah itu ya diperankan oleh tromboksan sintetase, maka tromboksan A2 ini terjadi ya, tromboksan A2 yang menstimulasi terjadinya suatu agregasi. Peran ini ya tentu ya harus dibarengi dengan faktor yang atau mekanisme yang berkebalikan. Nah, kebalikannya endotel ya itu memerankan sebagai faktor yang menginhibisi ya, dan di sini yang beda adalah di prostasiklinnya atau PGI2. Ini PGI2 ya, bukan PG12 ya, salah ngetiknya. Ya, jadi kalau aktivasi pembentukan agregasi trombosit diperankan oleh fosfolipid trombosit, maka berkebalikannya endotel ya oleh fosfolipidnya ya akan membentuk satu prostasiklin yang menginhibisi pembentukan sumbat trombosit. Selanjutnya adalah ya koagulasi darah ya. Jadi ini adalah yang ketiga, setelah vaskulat berperan, trombosit berperan, maka peran selanjutnya dilakukan oleh protein-protein plasma, yaitu faktor-faktor koagulasi. Ya. Prosesnya disebut koagulasi darah. Sistem pembekuan darah atau koagulasi ya mengikuti teori kaskade ya. Nah, jadi tiap faktor ya yang bentuk sebelumnya itu tidak aktif, maka akan diubah menjadi bentuk aktif oleh faktor sebelumnya ya. Jadi seperti anak tangga gitu ya, air terjun. Nah, faktor tersebut beredar dalam pembuluh darah dalam bentuk prekursor atau non-aktif ya, kemudian berubah menjadi enzim dan mengaktifkan faktor berikutnya. Jadi kalau ada faktor yang tidak bisa dibentuk menjadi aktif, maka dia akan mengganggu jadi proses sebelumnya ya. Jadi ada blocking. Nah, ini ya. Ya. Ini yang tadi ya. Jadi kalau kita bicara tentang ada jalur ada dari faktor pembekuan atau faktor koagulasi 10 ya. Jalur intrinsik ya apabila ada ini ya kontak activation, aktivasi kontak gitu ya, maka kemudian akan mengaktifkan ya faktor 12 menjadi 12A. A itu aktif ya. Kemudian faktor 12A ini ya akan memicu aktivasi dari faktor 11 ke 11A. Kemudian 11A ini mengaktifkan faktor 9 menjadi 9A.
faktor 9A ya akan mengaktifasi faktor 10 menjadi 10A, tetapi dengan dari faktor 8 ya, kemudian kalsium ion ya, kita udah bicara kalsium ion di muskuloskeletal, dan platelet faktor 3 ya. Nah, di sini ya, jadi di sini kalau misalnya faktor koagulasi oke, tetapi kita Ca ionnya rendah, maka koagulasi ini juga mengalami satu kelainan ya. Kemudian jalur ekstrinsik ya diperankan oleh adanya tisu faktan atau tisu tromboplastin ya yang mengaktifkan faktor 7 menjadi faktor 7A ya. Kemudian jalur bersama ya secara berurutan diperankan oleh faktor 10 menjadi 10A, kemudian 10, kemudian 5 ya protrombin ya, kemudian 2 ya, kemudian 1 ya menjadi soluble fibrin, dan kemudian distabilkan oleh faktor 13A menjadi insoluble fibrin. Ya, jadi di sini ada ingat ya, apa aja yang di intrinsik ya, apa aja yang di ekstrinsik, kemudian apa yang di jalur bersama ya. Di sini adik-adik bisa lihat, jadi faktor 10, 11, 9 ya itu adalah jalur intrinsik, sedangkan ekstrinsiknya adalah faktor 7 ya. Kemudian bersama itu adalah 10, 5, 2 dan 1. Ya. Nanti supaya adik-adik ingat ini silahkan dibaca ya. Jadi faktor 1 yang saya sebut di jalur bersama adalah fibrinogen. Kemudian faktor keduanya adalah protrombin ya. Faktor 5 adalah faktor labil, dan tadi faktor 10 adalah stored power faktor ya. Ini adalah jalur bersama. Kemudian yang lainnya silahkan nanti dibaca ya. Ini tisu tromboplastin atau faktor 3 ya. Itu adalah jalur ekstrinsik ya. Oke, sampai sini tolong diresapi dulu sebelum kita lanjut ya. Setelah terjadinya proses koagulasi yang melibatkan faktor-faktor koagulasi yang sebagian besar diproduksi oleh hati ya. Jadi adik-adik nih kalau nanti bicara tentang sistem GEH ya, nanti adik-adik akan tahu sebagian kelainan hati maka akan mempengaruhi dari proses koagulasi. Kenapa? Karena sebagian faktor koagulasi, sebagian besar itu diproduksi di hati ya. Yang selanjutnya adalah terjadinya suatu retraksi bekuan dan perbaikan ya. Ini yang terjadi ya. Jadi ada kontraksi dari trombosit ya untuk menyatukan endotel. Tadi kan di gambarnya endotel kemudian berikatan dengan von Willebrand, kemudian itu kemudian akan menjadi tempat menempelnya trombosit, trombosit dengan trombosit lain dihubungkan oleh fibrinogen ya. Kemudian itu terjadi agregasi trombosit yang sekunder ya. Kemudian semuanya nanti akan terjadi satu retraksi ya. Kalau enggak masih longgar. Jadi di sini kemudian kalau sudah terjadilah kontraksi trombosit ya. Trombosit yang bentuknya itu, jadi trombosit kalau aktif tuh hampir kayak gambar amuba, ada dibayangin. Jadi kayak bertangan-tangan gitu. Kemudian nanti terjadi satu kontraksi ya. Jadi kalau kontraksi maka endotelnya yang saling yang terluka itu, yang ada perlukaan nanti akan ditarik jadi menyatu ya. Jadi kerusakan endotel itu akan menyatu ya. Kemudian yang selanjutnya PDGF ya. Jadi perbaikan pada kolagen dan otot polosnya ya. Jadi ini bukan bagian dari mekanisme trombosit ya. Kemudian VEGF ya, vascular endothelial growth factor. Jadi ini seperti adik-adik kalau growth factornya, growth factor dari endotel ya. Growth factor dari endotel juga akan diproduksi ya untuk regenerasi endotel ya. Selanjutnya ya, ini adalah fibrinolisis. Jadi 1 sampai 4 adalah proses pembekuan darah itu sendiri ya. Kemudian 5 ya, itu adalah mulai dari
penyeimbangnya ya. Jadi proses terbentuknya sampai fibrin tidak boleh terjadi terus-menerus ya, tetapi diberhentikan oleh atau dikendalikan oleh ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi proses selanjutnya adalah fibrinolisis ya. Jadi kalau adik-adik tadi sudah melihat kaskadenya sampai terjadi fibrin insoluble ya, itu bukannya harga mati bahwa itu tidak bisa dilanjutkan ya, tetapi tubuh punya mekanisme yang mempertahankan sehingga fibrin itu tidak dibentuk terus-menerus ya. Nah, ini ya. Jadi fibrinolisis ya, deskripsinya atau definisinya adalah proses penghancuran deposit fibrin ya oleh sistem fibrinolitik sehingga aliran darah akan terbuka kembali. Jadi supaya tidak berlebih-lebihan ya. Diperankan oleh ya, ini adalah faktor-faktor yang terlibat di fibrinolisis, yaitu aktivator plasminogen, inhibitor plasmin, dan plasminogen activator inhibitor atau PAI ya. Kita biasanya langsung singkat ini ya. Jadi ada 3 yang memerankannya ya. Kita mulai dulu untuk aktivator plasminogennya. Jadi aktivator plasminogen itu mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Ya, ini adalah jadi dia adalah suatu substansi yang merupakan suatu enzim proteolitik ya. Adik-adik sudah tahu ya artinya proteolitik ya, kecuali streptokinase. Kalau streptokinase dia langsung berikatan nanti dengan plasminogen membentuk kompleks yang bersifat aktivator plasminogen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi aktivator plasminogen ini merupakan suatu enzim proteolitik ya, kecuali streptokinase. Ya. Aktivator plasminogen ini ya ada yang intrinsik ya, ada di dalam darah memang ya, yaitu faktor 12A dan kallikrein. Kemudian aktivator ekstrinsik ya, ada di endotel dan jaringan. Ini disebutnya ya TPA, tissue plasminogen activator. Kemudian aktivator eksogen ya, itu dari luar ya, dibentuk di ginjal, streptokinase ya. Jadi produk dari Streptococcus beta hemolyticus ini adalah produk luar, jadi untuk obat ya. Kalau ini dibentuk di ginjal. Oke. Sistem fibrinolitik itu dicetuskan oleh aktivator plasminogen ya, untuk memecah plasminogen menjadi plasmin. Jadi ini adalah pencetusnya. Ya, nanti setelah itu baru diperankan ada peran inhibitor plasmin dan PAI. Tapi awal fibrinolisis ini adalah pencetusnya. Ya. Ini ya intrinsik ya, lihat intrinsik ya. Jadi faktor ini pada jalan ekstrinsik ya, maka aktivator yang terdapat dalam jaringan atau endotel ya itu akan dilepaskan kalau ya di dalam darah dilepaskan amin vasoaktif dan protein C. Jadi kalau adik-adik dengar ada protein C, ada amin vasoaktif ya, itu perannya di sini ya, yang nggak kelihatan. Jadi vasoamin aktif ya, vasoaktif amin ya, dan protein C itu yang kemudian mengaktifkan aktivator plasminogen ya. Nih. Ya. Jadi aktivasi faktor 12 menjadi 12A itu akan membuat prekallikrein menjadi kallikrein. Nah, kallikrein ini yang kemudian akan mengaktifkan plasminogen ya menjadi plasmin. Nah, plasminogen ini ya dia ada di dalam plasma ya. Dan juga ada di dalam ada yang terikat pada fibrin. Nah, plasminogen ada di plasma tentu akan
menjadikan plasmin bebas ya. Nah, plasmin bebas ini nggak boleh ada di plasma terus-menerus gitu ya. Kemudian nah, plasmin yang ada bebas itu maka kemudian nanti akan dinetralkan oleh antiplasmin ya. Jadi plasmin ini ada dua, karena plasminogen ada dua, yang ada di plasma dan yang terikat fibrin. Yang plasmin bebas ya, itu atau di plasma dia akan dinetralisir oleh antiplasmin. Sedangkan plasmin yang terikat fibrin ya ini dia akan memecah fibrin menjadi FDP. Sampai sini paham? Adik-adik? Halo? Karena nggak semuanya ditulis ya, harapannya adik-adik aktif gitu. Sudah? Sudah paham? Paham, Dok. Atau udah ya? Oke ya, jadi plasmin nanti ya plasmin bebas yang ada di plasma karena plasminogen ada yang di plasma ya, kemudian dinetralkan oleh antiplasmin, sedangkan plasmin yang terikat fibrin akan memecah fibrin menjadi fragmen FDP. Nah, ini kemudian sisanya dibersihkan oleh sirkulasi darah, oleh hati dan sistem reticuloendotelial system ya. Ini selanjutnya, kemudian yang aktivator plasminogen ekstrinsik, dia mempunyai afinitas tinggi terhadap fibrin, jadi memang ikatannya tinggi, ya dengan ikatan yang tinggi itu maka akan meningkatkan aktivasi plasminogen menjadi plasmin ya, karena afinitasnya yang lebih di antara yang lain. Selanjutnya peran tadi ya, jadi selain plasminogen aktivator adalah inhibitor plasmin ya. Inhibitor plasmin adalah substansi yang dapat menetralkan plasmin, disebut juga antiplasmin. Nah, itu adalah salah satunya ya. Dia ada alpha plasmin inhibitor, alpha 2 makroglobulin dan alpha 1 antitripsin ya. Jadi ini yang akan menetralkan plasmin ya. Kemudian yang ketiga adalah plasminogen aktivator inhibitor atau PAI. Ini adalah suatu inhibitor terhadap aktivator plasminogen dan disintesis oleh endotel. Ya. Jadi kalau adik-adik nanti bicara tentang satu trombosit atau trombosis vena dalam ya, nanti adik-adik akan tahu salah satunya adalah karena PAI 1 kadarnya tinggi ditemukan di sana. Nah, dianggap itu berperan dalam peningkatan risiko trombosis yang menyebabkan penyakit-penyakit ini atau ini. Peran plasminogen aktivator inhibitor adalah inhibitor terhadap aktivasi plasminogen ya. Tetapi kalau ini berlebihan akibatnya ini kan rendah nih, turun plasminogennya ya. Jadi tidak terjadi proses fibrinolisis ya. Kalau tidak terjadi proses fibrinolisis atau terjadi penurunan, maka yang dominan adalah trombosisnya ya. Dan trombosis ini, risiko trombosis ini bisa ditemukan pada kelainan trombosis vena profunda, penyakit jantung koroner ya, ada di pelajari di kardiovaskuler ya, dan ada di trauma pasca bedah ya. Trauma bisa, pasca bedah bisa ya. Oke, sampai tadi ya, sampai yang sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan untuk pemeriksaan hemostasis, untuk mekanisme hemostasis? Berarti kita selesai, ini kan yang hemostasis 2 jam ya, berarti jam 1 sampai jam 2.40 ya, 2.40 lah ya, masih ada. Oke, masih ada yang ditanyakan? Adik-adik, kalau saya memberikan kuliah, itu hanya pokok-pokok saja ya, pokok, tapi harapannya adik-adik mengerti ya. Nah, yang pokok itu, seperti yang kemarin mungkin ikut SP saya gitu ya, di Muskulo, supaya kemudian diterapkan atau dikaitkan dengan gejala dan tanda klinis yang bisa dijumpai pada pasien. Nah, itu tentu belajarnya dari ilmu klinis ya. Ilmu klinis itu misalnya spesialis penyakit dalam, kemudian ilmu kedokteran anak, ilmu penyakit dalam ya, ilmu
obstetri, ginekologi, ya bedah gitu ya. Nah di situ. Jadi jangan terpisah-pisah ya. Karena saya sudah mencoba memberikan pemicu soal gitu ya, supaya adik-adik mencarinya ya. Dan apa yang saya sampaikan itu berdasarkan SKDI-nya ya. Kita masih ngikut, kalau adik-adik masih ikut SKDI ya. Kalau yang adik kelas nanti ikut kurikulum baru pakai aturan SNPDI gitu ya. Hampir mirip lah ya, tapi memang ada perubahan-perubahan ya. Untuk penyampaian kurikulumnya di semester apa secara urutannya itu beda. Izin Oke, bertanya, Dok. sebelum kita masuk pemeriksaan laboratorium, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Dok. Iya, silakan. Iya, Dok. Saya Febrian, Dok. Izin bertanya, Dok. Perihal tadi, Dok, faktor intrinsik dan ekstrinsik itu kan sebenarnya banyak, Dok. Yang saya bingung tuh yang di faktor ekstrinsiknya itu kan tadi sempat disampaikan ada yang dari khususnya hati ya. Apa aja dan yang mana aja ya, Dok? Yang dari hati atau dari organ yang lain, Dok? Dan itu bisa taunya dari buku apa ya, Dok? Seandainya memang harus dicari lagi. Oke. Terima kasih pertanyaannya Febrian ya. Jadi kalau kita mau lihat detail ya, memang ada di saya udah ini belum share buku-buku itu e-booknya sudah kan ya? Ada di apa? Ada di e-learning ya? Ada nggak? Halo? Di e-learning sudah mulai dibuka belum? Karena kalau dari Hema ya sebenarnya kita memberikan e-book itu ya. Kalaupun tidak, nanti adik-adik boleh minta ya. Mungkin salah satu minta ke saya, nanti saya share ya. Kalau memang di e-book susah diambil gitu ya. Di ya yang disebut tadi faktor intrinsik, ekstrinsik ya, memang di hati ya. Nah, sedangkan tadi kayak tadi ya. Jadi yang tidak, nanti adik-adik cari lagi ya detailnya. Nih, ya. Nih. Bahkan faktor 7 ya, ini kan yang di ekstrinsik ya. Jadi faktor 7 ini dibuat di hati dan ini menjadi satu indikator karena dia termasuk waktu paruhnya yang rendah. Jadi pada kelainan hati yang awal, bukan yang sangat kronis gitu ya. Ini sudah bisa terjadi penurunan. Nah, sekarang saya tanya di hati itu ya trombopoietin. Ayo. Jadi adik-adik harus kembali ya tentang definisi diproduksi, disekresi, diekskresi. Ya. Ya. Jadi kalau diproduksi dan disekresikan berarti dia diproduksi di sana, disekresikan di sana. Tapi kalau disebut sekresi saja ya belum tentu produksinya di sana, ya. Nah, tadi yang ditanyakan faktor ekstrinsik gimana? Faktor 7. Faktor 7 ini dibuat di hati ya. Dan mempunyai waktu paruh yang pendek dibandingkan faktor yang lain. Itu sebabnya ini juga sebagai petanda ya, marker kelainan hati tetapi yang belum parah gitu. Jadi kelainan hati yang belum parah ini pun sudah bisa terjadi penurunan dan biasanya nanti dibarengi dengan kelainan pembekuan di jalur ekstrinsik dan bersama ya, karena kalau udah di sini ya pasti di sininya kena ya. Karena kan yang tadi saya bilang kelainan di satu tempat maka menjadi blocking bagi kaskade berikutnya. Oke, gitu. Gimana Febri? Rizky Febrian. Ya. Ya. Jadi apa pertanyaan saya tadi? Jadi eritropoietin atau trombopoietin? Trombopoietin, Dok, kalau yang di hati, Dok. Yang saya tahu kalau eritropoietin itu di bone marrow. Hah? Yang apa? Yang eritropoietin di mana? Di sumsum tulang, Dok. Di ginjal, Dok. Ayo, siapa yang lain? Ginjal ya? Ya. Jadi kalau trombopoietin ya dia diproduksi dan disekresi oleh hati, sel hati, sedangkan kalau eritropoietin dia di juxta glomeruler dari ginjal ya. Ya. Sedangkan sumsum tulang itu targetnya ya, target dari sana ya, ujung. Jadi itu bekerja di mana? Di sumsum tulang ya untuk
itu ya, memproduksi dan mendiferensiasi. Nah, itu oleh trombopoietin dan eritropoietin. Tapi produksinya ya trombopoietin di hati, sedangkan itu di ginjal ya, di sel-sel substrat glomeruler. Ya, oke, gitu ya. Jadi enak nih kalau kita ngobrol nyangkut-nyangkut ya, kembali. Oke, nanti dicari lagi ya. Sedangkan tadi kayak von Willebrand ya tidak diproduksi di situ, tetapi dia ada di endotel gitu ya. Nanti kita silahkan lihat satu-satu. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lainnya? Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Yuk, yang lain. Kalau belum ada pertanyaan lanjutan, ya kita pemeriksaan laboratorium ya. Jadi tadi adalah sudah kita pelajari bersama-sama tentang fisiologis, bagaimana proses pembekuan itu terjadi dan bagaimana penyeimbangnya yaitu fibrinolisis terjadi ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan laboratorium. Ini semua adalah pemeriksaan laboratorium penyaring ya. Penyaring itu artinya kita melihat memeriksa itu ya tidak bisa langsung spesifik ketahuan ya yang mana apa faktor 7, faktor 2, faktor 3, faktor 4 ya. Itu tidak ya, tetapi ini adalah penyaring ya. Oke, kalau pasien datang dengan kelainan perdarahan ya, maka selain kita melihat gejala tanda gitu ya, maka kita akan melakukan uji penyaring dulu ya, karena yang spesifik itu selalu mahal dan biasanya tidak selalu tersedia di laboratorium yang sedang sampai bawah gitu ya. Sedangkan di Indonesia saja ya, yang rumah sakit tipe tipe D, puskes gitu ya, sebagian tipe C ya, itu pun pemeriksaan hemostasis seperti PTA, PTT tidak selalu ada ya, tapi mereka biasanya memakai penyaringnya yaitu BTCT, bleeding time, clotting time ya. Makanya adik-adik nanti praktikum belajar itu ya, karena itu di SKDI masih kompetensinya adalah 4A, jadi wajib bisa, keempat A itu wajib bisa ya. Kalau di bawahnya boleh ya harus tahu gitu ya. Ini adalah coba saya munculkan misalnya menyaring faktor pembuluh darah ya. Jadi kalau bleeding time-nya itu mengalami suatu kelainan ya, pemanjangan waktu perdarahannya, maka berarti kita bisa melihat ada kemungkinan kelainannya di pembuluh darah, kemudian di integritas trombositnya dan jumlah trombositnya. Kenapa? Karena bleeding time ini adalah menilai terjadinya sumbat vaskuler. Dan kita tahu di gambar tadi yang imajiner bahwa sumbat vaskuler diperankan oleh pembuluh darah, kemudian integritas trombosit dan jumlah trombositnya. Ya, kalau bilang integritas berarti ini adalah fungsional trombosit dan fungsi trombosit tadi melakukan satu retraksi bekuan. Ya. Metodenya ada dua, nanti sama-sama dipelajari ya, dipelajari di CSL ya, karena ini SKDI 4A ya. Jadi adik-adik nanti melakukan ini semua, silahkan dibaca dulu sebelum melakukan, karena ini memang tindakan invasif kecil ya, biasa sih, kecuali yang memang punya kelainan hemofili ya langsung bilang ke dokternya nanti ya, ada saya, Dr. Tri Ariguntan, kemudian ada Dr. Iva ya, dan dokter lain yang membantu atau menyertai kami gitu ya. Nah, nanti sampaikan kalau memang yang punya penyakit pendarahan ini ya. Kita melakukan perlukaan, bukan kita adik-adik ya. Saya enggak ya, saya cuma melihat ya. Saya melihat menemani kalian belajar untuk membuat ini. Kalau metode IV, maka adik-adik nanti membutuhkan satu untuk membendung 40 mm air raksa, berarti kita membutuhkan apa? Ayo, membutuhkan tensimeter ya. Jadi adik-adik kita melakukan tensimeter, kita tensi dibendung sampai 40 mm ya, dipertahankan. Kemudian ada lancet ya khusus, kemudian dilukai
sedikit di lengan bawah gitu ya. Jadi lansetnya itu ada tertentu untuk ukuran diameternya dan kedalamannya ya. Kemudian nanti darah yang keluar tidak boleh ditekan, tetapi cukup ditempel dengan kertas saring ya. Kemudian setiap 30 detik ditempel lagi sampai berhenti gitu. Nah, berhentinya di menit keberapa. Ya, kemudian kalau perlukaannya di cuping telinga ya, tapi prinsipnya sama tetapi tidak dilakukan pembendungan ya. Gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah masa pembekuan atau clotting time ya. Jadi ini pemeriksaan penyaring kelainan pada sistem intrinsik pembekuan darah. Ya, jadi dengan begini kita penyaring. Kalau penyaring ini ternyata ada kelainan, ya faktor pembekuannya, kita lanjutkan dengan pemeriksaan PT atau APTT. Halo? Faktor intrinsik tadi apa? PT atau APTT? Oke, jadi untuk intrinsik pemeriksaannya adalah APTT ya. Nanti ada penjelasannya di belakang ya. Oke, nah. Nah, ini ya, ini metodenya disebut Lee and White ya. Jadi ini sebenarnya juga SKDI 4A, tetapi untuk di CSL kan sulit ya adik-adik ya, karena kalau CSL berarti adik-adik setiap orang mengerjakan satu. Ya, satu, kemudian dari awal sampai akhir harus tuntas ya, sedangkan ini kita butuh inkubator, kemudian butuh sampel darah yang lumayan banyak juga ya, kemudian bolak-balik ke inkubator kita juga kalau untuk semua anak nggak cukup gitu ya, karena ada sampel darah, kemudian nanti diambil, dimasukkan ke tabung-tabung kecil ya, tapi dindingnya kaca, nggak boleh yang tabung itu ya, tabung yang untuk sampel darah yang umum itu enggak ya, tapi ini khusus kaca ya, supaya tidak ada aktivasi seperti tisu vektor gitu ya, itu nanti terpicu faktor ekstrinsiknya ya, kita nggak boleh, jadi dindingnya harus kaca, kemudian nanti diinkubasikan gitu ya. Oke, jadi di situ kita bisa menilai bahwa ada aktivasi faktor 12 dan trombosit gitu. Ini harusnya di CSL-kan, tapi memang karena tidak memungkinkan tetap kita masukkan di praktikum. Selanjutnya adalah uji pembendungan ya, mungkin adik-adik pernah mengalami ini ya pada saat demam berdarah atau curiga demam berdarah atau demam berdarah menjadi bagian diagnosis banding pada saat adik-adik melakukan pemeriksaan ya, diuji pamflet ini. Jadi tujuannya adalah untuk menilai fragilitas kapiler. Jadi ini yang dinilai adalah vaskuler ya, sistem vaskulernya. Nah, ini dilakukan pembendungan pakai sama tensi ya, kemudian diperiksa dulu sistol diastolnya. Kalau sistol diastolnya sudah ketemu, kemudian dicari di nilai tengahnya, dipertahankan ya, kemudian dilihat diameter. Dilihat jumlah petehi pada distal fossa cubiti dengan diameter 5 cm. Jadi tidak dibuletin diameter 5 cm dulu. Cari di mana didapatkan petehi yang banyak. Ya, kemudian dibuatlah diameter di sana ya 5 cm ya, tapi harus di bawah fossa cubiti. Tidak boleh di fossa cubitinya. Kalau di fossa cubitinya nanti petehinya banyak ya. Tapi di bawahnya ya, di distalnya. Tidak boleh di fossa cubitinya. Oke, ya, jadi yang dinilai adalah fragilitas dari kapiler ya, kapiler jadi vaskuler tepi ya. Oke. Selanjutnya adalah agregasi trombosit ya. Agregasi trombosit ini untuk menilai fungsi trombosit. Jadi trombosit selain dinilai jumlahnya ya, jumlahnya adik-adik tahu nilai rujukannya adalah 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Maka selain itu trombosit akan bekerja bila fungsionalnya baik ya. Jadi ada kelainan memang jumlah trombositnya nanti normal, tetapi dia mengalami suatu peningkatan fungsional atau bahkan penurunan fungsionalnya ya.
syarat dari pemeriksaan agregasi trombosit adalah bila jumlah trombosit per mikroliternya ya minimal 100.000. Ya, normalnya tadi kan 150 sampai 400.000 per mikroliter ya. Maka diperiksa dulu, walaupun pasien periksa agregasi trombosit, maka pada saat pemeriksaan kita memeriksa dulu jumlah trombositnya. Kalau jumlah trombosit di bawah 100.000, maka pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Jadi pemeriksaan agregasi trombosit harus bisa dilakukan dengan syarat jumlah trombosit harus lebih besar atau lebih banyak daripada 100.000 per mikroliter. Ya. Paham ya? Jadi bagaimana kita mau menilai fungsi trombosit kalau jumlahnya saja sudah tidak cukup, gitu intinya ya. Jadi kalau jumlahnya aja sudah kelainan, berarti kemungkinan agregasi tidak terjadi karena atau terjadi buruk ya karena jumlahnya kelainannya ya. Tapi kalau kelainannya baik ya dengan tadi batas minimal 100.000 per mikroliter, maka kita baru bisa menilai fungsinya. Ya, metodenya adalah analyzer ya berdasarkan perubahan transmisi cahaya. Jadi agonis yang alami ada di trombosit itu adalah ADP ya, tetapi untuk agonis yang dipakai di pemeriksaan laboratorium kita bisa pakai ADP, kolagen, epinefrin atau disosetin ya. Jadi itu agonis yang dipakai di laboratorium ya. Kalau alami di trombosit kita tadi sudah bicarakan yaitu adalah ADP dan tromboxan ya. Kemudian prinsipnya ya di PK itu kan selalu gitu ya, apa nama pemeriksaan, apa metodenya, kemudian reagen atau bahannya apa, kemudian prinsipnya ya. Jadi prinsipnya adalah penambahan agonis trombosit itu akan memicu terjadinya agregasi primer. Agregasi primer dimulai dari tadi ya. Halo? Ya, kenapa? Tadi ada yang ngomong nggak? Ada dok, tapi kurang tahu dok. Oke, ya kita lanjutkan ya. Jadi penambahan agonis trombosit ya, yang di sini bisa ADP, kolagen, epinefrin atau disosetin ya. Tentu dengan nilai rujukan beda-beda dengan beda agonis ya, maka itu akan memicu terjadinya agregasi primer. Nah, agregasi primer adik-adik sudah tahu tadi ya dimulai dengan dengan adanya aktivasi dari GP1B gitu ya. Nah, kemudian setelah primer itu dilanjutkan dengan sekunder yaitu terbukanya reseptor GP2B3A untuk fibrinogen. Nah, di situ memicu untuk terjadi sekresi ADP endogen dari trombosit sendiri ya. Makanya di sini kita bisa melihat fungsional dari trombositnya ya. Terjadi agregasi sekunder dan trombositnya akan mengendap. Kalau terjadi aktivasi ya, otomatis trombosit akan bersama-sama dengan fibrinogen membentuk benang-benang fibrin ya. Akibatnya trombosit mengendap sehingga plasmanya jernih. Berarti proses agregasi trombosit terjadi baik dan nilainya bagus untuk pasien tersebut. Kalau tidak terjadi agregasi, maka akibatnya trombosit tidak mengendap sehingga pada saat perubahan transmisi cahayanya dia akan rendah ya. Selanjutnya adalah masa protrombin plasma ya. Jadi adik-adik dengan melihat metode kemudian yang dinilai tujuan pemeriksaannya nanti ini bisa diterapkan untuk menganalisis soal ya. Jadi soalnya apa, tandanya apa, gejala pasien datang ke poliklinik atau IGD ya, ke fasilitas kesehatan, kemudian apa tandanya ya, kemudian pemeriksaannya apa. Nah, dari situ adik-adik bisa menilai kelainannya di mana sehingga bisa menegakkan atau mengajukan satu diagnosis atau diagnosis banding. Selanjutnya adalah masa protrombin plasma ya. Ini adalah uji penyaring untuk melihat jalur ekstrinsik dan bersama. Reagennya adalah tromboplastin jaringan dan ion kalsium. Jadi yang ditambahkan pada plasma pasien adalah tromboplastin
jaringan atau tissue factor dan ion kalsium ya. Kemudian dengan adanya ini maka diharapkan ada aktivasi jalur ekstrinsik dan kemudian dilanjutkan dengan jalur bersama yang ini ya diaktifasi oleh adanya ion kalsium. Ini yang dinilai adalah lama terbentuknya bekuan. Jadi ada nilai rujukannya. Kalau memanjang berarti ada kelainan di jalur ekstrinsik dan bersamanya ya. PT itu juga untuk nanti kalau adik-adik bicara tentang PT, selanjutnya adalah dikaitkan dengan INR ya. Nanti adik-adik cari ya, silakan dicatat kemudian dicari. Kalau kita ngobrol tentang PT ya, selanjutnya adalah INR ya, yaitu membandingkan PT pasien dengan nilai rujukan itu untuk menilai efektivitas dari obat ya. Nanti coba dilihat lagi dan itu ada di monitoring obat-obat antikoagulan yang diberikan oleh SPPD ya. Jadi adik-adik di sana ya. Jadi monitoring obat-obat antikoagulan ya memakai INR, apa kaitan INR dengan PT ini? Nanti adik-adik pelajarinya di penyakit dalam ya. Nanti insya Allah ada lah ya. Kalau nggak ada, adik-adik cari sendiri. Oke, selanjutnya adalah APTT, Activated Partial Thromboplastin Time ya, merupakan uji penyaring kelainan koagulasi jalur intrinsik dan bersama. Jadi kalau ada kelainan di sini atau pemanjangan waktunya, maka semua faktor koagulasi yang ada di jalur intrinsik, tadi ada sudah tahu ya faktornya ya, itu dicurigai. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan faktor berapa yang kena ya, maksudnya langsung salah satu saja, tidak, tetapi itu bisa meliputi semuanya. Termasuk di sini ya, ini adalah uji penyaring untuk kelainan apa yang sering? Ayo. Kelainan apa yang sering kita jumpai, yaitu di sini, di jalur APTT. Ayo, kelainan hemostasis apa? Apa penyakitnya yang kita temukan dan APTT-nya memanjang? Ayo. Kan tadi Diabetes, sudah ini. Apa? Diabetes, Dok. Kelainan hemostasis. Ayo. Hemofilia, Dok. Hemofilia. Faktor berapa hemofilia? 7 dan 8, Ya, Dok. ada. Faktor berapa? 7 dan 8, Dok. Benar, 7. 7 tadi faktor apa? Intrinsik, ekstrinsik? Ayo, nggak apa-apa kayak gini. 7 adalah faktor ekstrinsik ya, sedangkan APTT itu untuk menilai faktor intrinsik dan bersama. Tadi betul, hemofilia adalah kelainan karena kekurangan faktor atau defisiensi atau bahkan tidak dibentuk dari faktor koagulasi intrinsik, yaitu faktor 8 dan 8-nya benar. Apa? Namanya faktor hemofili dan trismus faktor. Berarti faktor berapa? Faktor 9 bukan? Tadi, makanya harus dihafalin itu. Faktor berapa? Faktor 9 bukan, Dok? 8 dan 9. Ya, dilihat ya. Nanti dilihat. Tadi kan ada kan saya yang salah satu slide-nya ya. Jadi faktor 1 apa? Fibrinogen. Faktor 2 protrombin ya kan? Faktor 8 antihemofilik. Faktor 9 trismus factor gitu ya. Nanti itu dihafal ya. Nah, itu. Jadi kalau hemofili kemungkinan defisiensinya adalah di faktor 8 atau faktor 9. Ya. Nah, itu. Jadi hemofilinya nanti macam-macam. Kita ketemu lagi di kelainan hemostasis ya nanti untuk kelainan-kelainannya. Kemudian ya yang perlu adik cermati juga adalah faktor 8 itu dia dalam aktivasinya berikatan erat dengan faktor von Willebrand. Jadi hati-hati ya, tidak selalu misalnya kelainan intrinsik itu memang langsung dia
karena kekurangan atau defisiensi faktor intrinsik 8, tetapi ada kalanya sebenarnya karena kekurangan faktor von Willebrand ya. Nanti lihat bahwa antara 8 dan von Willebrand itu sangat apa ya? Kalau bahasa adik-adik sangat besti gitu untuk menjalankan perannya ya. Sangat besti, maksudnya sangat erat gitu ya. Oke, yang dinilai sama ya, jadi lama bentuknya bekuan, semakin memanjang berarti ada kelambatan dari aktivasi jalur intrinsik dan bersama itu ya. Yang ditambahkan atau reagen yang ditambahkan pada proses pemeriksaan APTT ini adalah tromboplastin parsial, ion kalsium dan aktivator ini ya, dalam plasma pasien. Jadi plasma pasien yang mau diperiksa ya, kemudian ditambahkan reagen-reagen ini. Adik-adik tahu bedanya plasma dan ini nggak, serum nggak? Ayo. Dari tadi kita soalnya ngomongin plasma nih, sampel pasien berupa apa? Nah, bisa kan ditanyakan, sampel apa yang harus adik-adik kirimkan pada saat pemeriksaan hemostasis? Nih pertanyaannya, plasma, serum, boleh plasma, boleh serum, ayo. Boleh nggak pertanyaan gitu? Boleh ya, karena nggak sedikit salah udah ngambil sampel pasien ternyata salah ya. Jadi sampel yang dikirimkan dengan tujuan pemeriksaannya tidak tepat. Gitu. Jadi apa sampelnya untuk pemeriksaan hemostasis? Halo? Hah? Ayo, nggak apa-apa salah kan kemarin sebagian kalian juga plasma. Kenapa plasma? Serum boleh nggak? Kalau serum nggak ada fibrinogennya, dok. Nggak ada fibrinogen aja? Ayo, hampir tahu ya, ada hampir tahu. Jadi kalau plasma, semua faktor-faktor koagulasi bisa dinilai. Sedangkan kalau serum ya, itu kan tidak diberikan antikoagulan. Jadi darah diambil, tidak diberikan antikoagulan ya. Kemudian kalaupun dikasih, kemudian nanti ditunggu sampai terjadi clotting justru ya. Nah, kalau clotting pasti di sana walaupun in vitro ya sudah di luar darah, tetapi sudah ada aktivasi faktor koagulasi sehingga faktor koagulasinya justru nggak bisa dinilai ya. Nanti kelainan semua ya. Sedangkan plasma itu diberikan antikoagulannya ya, yang biasa kita pakai adalah sitrat. Jadi faktor-faktor pembekuan darahnya bisa dinilai. Begitu ya. Jadi sampelnya harus plasma ya. Plasma sitrat boleh, plasma heparin boleh ya, tapi tergantung ya, tidak semuanya bisa. Kita biasanya pakai sitrat. Oke ya. Yang selanjutnya adalah massa trombin ya. Kalau massa trombin ya, pemeriksaannya tujuannya untuk mengukur kadar dan fungsi fibrinogen. Jadi kadarnya juga, fungsinya juga. Yang ditambahkan atau reagennya reagennya itu mengandung trombin ya. Jadi trombin kemudian ditambahkan dalam plasma. Trombin itu yang akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin ya. Trombin tadi faktor berapa? Ada yang ingat? Nanti dicari ya. Oke. Nah, itu tadi adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya uji penyaring ya. Tetapi pemeriksaan sendiri ada spesifik yaitu pemeriksaan faktor pembekuan darah. Jadi adik-adik bisa memeriksa misalnya kadar faktor 7, kadar faktor 8 ya, karena itu anti hemofilik ya, kemudian kadar faktor 9. Itu namanya pemeriksaan kadar faktor pembekuan khusus atau spesifik ya. Ini memang pemeriksaan yang sifatnya spesifik dan sangat sangat jarang gitu ya. Jadi tidak semua laboratorium bahkan di rumah sakit besar pun ada ya. Saya di RSCM itu juga nggak ada ya, kecuali untuk penelitian itu biasanya baru diadakan. Jadi ini memang khusus ya, pemeriksaan khusus biasanya
adanya memang di laboratorium besar atau memang rumah sakit rujukan nasional ya. Saya sendiri di rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih juga nggak ada ya. Jadi ada PT, APTT, kemudian fibrinogen itu baru ada. Tetapi kalau faktor-faktor yang saya sebut tadi 8, 9 ya, itu kita merujuk kalaupun ada permintaan ya. Oke, sudah. Terima kasih untuk kuliahnya sudah selesai semua ya, kita kembali coba kita lihat ini ya. Oke, silakan dibaca kemudian dijawab. Ini salah satu contoh saja ya, kan berarti sudah kuliah nih. Jelaskan dulu ya. Jadi ada bleeding time yang memanjang, berarti apa? Kelainan di mananya kalau bleeding time? Kita lihat lagi kalau memang lupa ya, kayak gitu. Jadi memang adik-adik harus belajarnya bolak-balik ya. Nah, ujiannya begini nih ya, baik yang dibuat oleh patologi klinik maupun yang dibuat oleh klinisi, semuanya skenario ya. Nah, ini adalah sumbat trombosit, ini adik-adik tahu ya, faktornya adalah pembuluh darah, integritas trombosit dan jumlah trombositnya ya. Jadi bleeding time-nya memanjang. Kemudian APTT memanjang. Jadi APTT apa tadi yang dinilai? Lama terbentuknya bekuan, Dok. Jalur intrinsik dan jalur bersama ya. Jadi kalau memanjang berarti ada kelainan di salah satu tersebut. Bisa intrinsik, bisa bersama ya. Nah, di faktor berapa? Faktor koagulan berapa yang kelainan? Kita belum bisa tahu ya. Tapi ya di sini adik-adik baca secara keseluruhan. Ada mimisan, keluhannya berulang ya, atau selama 1 tahun ya, jadi nggak tuntas ya sembuh ya. Kemudian ada riwayat keluarga, berarti ada genetik, kelainan genetik ya. Kemudian tandanya ada epistaksis, ada purpura ya, jadi berbagai macam kelainan pembuluh darah, kelainan perdarahan ya. Kemudian kelainannya ada di jalur intrinsik bersama dan vaskulat serta trombosit. Jadi mekanisme hemostasis yang terjadi pada kasus tersebut apa? Halo? Ayo, waktunya udah ini ya, udah kelewat ya. Lewat 5 menit lah, nggak apa-apa. Tadi juga terlambat 10 menit. Berarti kita masih ada 10 menit lagi. 5 menit lagi ya. Nanti ada kuliah soalnya kalian ya kan? Habis asar. Ayo, apa? Ayo. Ini ada soal 3 sebenarnya, tapi 1 aja deh kalau nggak tuntas. Atau 3-3-nya. Ayo, mekanisme hemostasis yang terjadi apa? Izin, Dok. Ya, silakan. Saya sih menjawab, Dok. Apakah mekanisme intrinsik, Dok? Ya, jadi mekanisme yang terjadi bisa mekanisme dari intrinsik, bisa apa lagi? Tadi kan BT-nya memanjang nih. Apa? Yang dia intrinsik tapi kaitannya dengan vaskular apa? Ingat ya yang terakhir kalimat saya sampaikan. Bahwa faktor 8 dan faktor 8 kan intrinsik tuh. Dia bestian sama siapa?
Sama? Jadi aktivasi faktor 8 itu dia sangat dipengaruhi oleh apa? Tadi saya bilang. Faktor 9 aktif, Dok. No, von Willebrand. Jadi kenapa di sini ada bleeding time memanjang, bisa jadi ini juga kelainannya adalah von Willebrand ya. Jadi adik-adik tahu tadi ya. Jadi faktor 8 dan faktor 8 dan von Willebrand itu ada. Nanti cari ya, cari lebih detailnya di mana itu ya. Kemudian APTT betul, terutama adalah intrinsik ya dan jalur bersama. Tapi kalau dibilang APTT memanjang berarti PT enggak kan? Kalau PT enggak berarti ini hanya intrinsik ya. Biasanya diperiksakan dua-duanya. Jadi kelainannya betul, bisa di vaskuler ya, bisa juga di intrinsik gitu ya. Oke ya, paham ya? Sampai sini insya Allah paham adik-adik? Insya Allah, Dok. Oke ya. Kemudian pemeriksaan lanjutan apa yang saudara sarankan pada kasus tersebut? Ayo, apa? Tadi kan udah disebut. Pemeriksaan khususnya apa? Kadar faktor Periksa pembekuan. faktor 8. Faktor apa tadi? 9. Kemudian von Willebrand ya, gitu ya. Nah, gitu nanti nyarinya. Oke. Nih. Yuk. Apa ini? Oke, dulu PT norma, PT teman. Ini aja dulu. Yang lain. Oh, udah ya? Mana nih? Sudah ya? Oke, ya sudah. Oke, sudah. Nggak apa-apa. Oke, adik-adik, ini sudah 2:30 ya. Ada yang perlu lagi 3:30 ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ayo. Ada yang mau ditanyakan Dari saya nggak? cukup, Dok. Dari saya cukup, Dok. Ya, nggak dengar. Cukup, Dok, kalau dari saya, Dok. Oh, cukup. Oke. Iya. Oke, alhamdulillah cukup benar ya. Bukan karena adik-adik ini ya. Saya sih harapannya cukup oke. Tadi karena udah ada pertanyaan kan, 2 orang sudah cukup mewakili, interaksi kita sudah lumayan gitu ya. Jadi saya harapkan PPT saya yang tidak banyak ini ya, adik-adik seperti di Muskulo juga nggak banyak gitu ya. Tetapi ini adalah inti dari pemeriksaan pemeriksaan laboratorium patologi klinik untuk kelainan hemostasis ya. Jadi tolong nanti diterapkan atau